Nah, berikutnya kita lihat konsep encapsulation. Nah, yang namanya object oriented programming ini tidak akan ada tanpa adanya konsep encapsulation, karena konsep ini adalah yang paling penting, di mana pada encapsulation ini kita akan membatasi visibility. Visibility ini seperti penampakan suatu kelas dari kelas yang lain. Maknanya, kalau ada data yang akan kita batasi nilainya, siapa saja yang boleh akses, dan ada data yang boleh kita buka lebar. Nah, jadi biasanya satu kelas itu akan mengenkapsulat atau membungkus datanya di dalam variabel dan algoritmanya di dalam metode. Nah, jadi nilai dan variabel tadilah yang kita gunakan untuk menggambarkan kondisinya, dan metode akan menggambarkan perilakunya. Nah, hak akses dan visibility-nya tersebut akan kita batasi. Nah, jadi kalau ada pembatasan, bagaimana cara kita mengakses datanya? Nah, inilah dia kegunaan dari getter dan setter method. Nah, sebetulnya getter dan setter method itu adalah nama lain untuk metode aksesor dan mutator. Jadi getter method get, ya, get nilai apa, get radius, get color. Nah, itu adalah sebetulnya metode aksesor. Kemudian setter method itu digunakan untuk mengubah nilai, ya, set radius, set color. Nah, jadi itu adalah contoh dari metode mutator. Nah, proses penyembunyian informasi ini pastilah akan melibatkan visibility modifier. Nah, jadi jika data tersebut kita batasi aksesnya, maka kita gunakan hak akses private. Nah, variabel di dalam kelas itu biasanya kita batasi hak aksesnya. Ya, jadi hanya kelas itu saja yang boleh mengubah nilainya. Sehingga pastilah dia kita berikan hak akses private. Nah, jadi data ini tersembunyi. Hanya kelas itu saja yang boleh mengubah nilainya. Nah, jadi kalau memang hanya kelas itu saja yang boleh mengubah nilainya, bagaimana cara kelas yang lain untuk mengakses nilai tersebut? Nah, itulah dia kegunaan dari getter dan setter method. Jadi kalau untuk mengembalikan nilai, kita gunakan metode aksesor. Kalau untuk mengubah nilai, kita gunakan metode mutatornya. Nah, jadi semua metode-metode tadi, definisi metodenya saja, itu nanti akan muncul di dalam API atau Application Programming Interface. Nah, pembatasan hak akses ini kita ulang kembali bahwa ada public, ada private. Nah, makna public di sini dia akan tampak di mana saja, di semua kelas apa saja boleh dipanggil. Nah, dia paling tidak aman. Nah, dan pastinya yang namanya metode itu umumnya bertipe public. Nah, kemudian yang private, nah private ini hanya akan nampak di dalam kelas itu saja. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, nah ini adalah ruang lingkup kita, maka yang paling luar ini adalah public. Nah, kemudian yang kecil ini di dalam suatu kelas, maka di sini adalah private-nya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai package. Package ini adalah modifier default. Jadi misalnya kita buat seperti ini. Tanpa modifier ya. Double radius. Ya, tanpa adanya private atau public di depan double. Maka di sini akan menggunakan visibility default. Nah, makna default di sini dia akan tampak di dalam satu paket yang sama. Paket ini bisa kita bayangkan seperti folder, ya, seperti folder pada komputer kita. Nah, kemudian method toString. Nah, method toString ini adalah metode dasar yang ada di dalam kelas objek.
gunanya untuk mengembalikan informasi mengenai objek tadi dalam tipe data string. Nah, setiap kelas Java sebaiknya mengoverride method toString tadi agar sewaktu kita mencetaknya dengan menggunakan system.out.print, maka yang tercetak itu adalah data yang bermakna, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh di sini metode toString-nya sudah diubah, jadi return circle with radius dan color-nya. Kemudian di sini dipanggil ya c1.toString. Nah, jadi dia secara eksplisit akan langsung memanggil metode toString-nya. Kemudian yang kedua ini juga sama, C1, maka dia secara implisit juga akan memanggil metode toString. Karena pada penggunaan metode print ya pada sistem out.print, print ataupun println itu secara implisit dia pasti akan memanggil metode toString. Oke, baik, ini akhir kelas kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang dijelaskan itu dapat dipahami. Kalaupun ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan.